Bukannya malah beralasan kalau belum melihat datanya. Di zaman teknologi informasi yang canggih ini, alasan seperti itu sulit diterima. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dirinya akan bertemu Menko Polhukam Mahfud MD buntut pernyataan aliran dana mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Geger uang 300 triliun itu membuat publik geram. Sayangnya sejak dibongkar oleh Mahfud, Kemenkeu sepertinya enteng-enteng saja dan belum melakukan langkah cepat untuk merespon hal tersebut. Jawaban Sri Mulyani juga sangat normatif. Soal uang 300 triliun itu, Menkeu Sri Mulyani belum melihat datanya dan akan menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk meminta penjelasan. Tapi menurut PPATK ada 200 berkas yang sudah diserahkan ke Kemenkeu. Proses penyerahannya bahkan sudah dilakukan sejak tahun 2019 sampai 2023. Itu artinya selama ini laporan PPATK tidak pernah dibahas oleh Kemenkeu. Ada dua kemungkinan kenapa Menkeu sampai tidak tahu ada laporan semacam itu. Pertama, Sri Mulyani pura-pura tidak tahu, padahal mungkin pernah mendengar, apalagi kasus seperti itu dulu sulit untuk dibongkar karena dilakukan dengan sangat rapi oleh sekelompok mafia. Kemungkinan kedua adalah Sri Mulyani benar-benar tidak tahu karena laporan itu disembunyikan oleh anak buahnya. Jadi selama ini laporan PPATK tidak pernah sampai ke meja menteri. Oleh karena itu, Sri Mulyani tidak pernah melihatnya. Memang agak janggal jika seorang menteri seperti Sri Mulyani tidak menggubris laporan PPATK karena lembaga ini punya tugas untuk memantau aliran keuangan. Jika benar kalau laporan itu disembunyikan oleh anak buah Sri Mulyani, maka Kemenkeu harus melakukan aksi bersih-bersih karena Kemenkeu sudah jadi sarang para koruptor. Sebersih dan sejujur apapun Sri Mulyani, kalau anak buahnya hedon dan berantakan yang sia-sia saja. Jawaban normatif Sri Mulyani itu menunjukkan sistem birokrasi di Kemenkeu tidak jalan. Karena semestinya anak buah Sri Mulyani bergerak cepat mencari informasi sejelas-jelasnya saat itu juga. Tapi faktanya sejak Mahfud membocorkan adanya aliran dana 300 triliun itu, Kemenkeu tenang-tenang saja. Makanya jika dulu ada kejadian pendapatan pajak tidak mencapai target, itu wajar karena telah terjadi kebocoran sistem. Yang aneh lagi, ternyata KPK menyatakan tidak tahu tentang adanya aliran dana 300 triliun itu. Sepertinya KPK juga sudah mulai masuk angin atau kerjanya sudah mulai lambat. Karena menurut PPATK sebagian data itu sudah diserahkan, tapi memang belum semuanya karena kasusnya beda-beda. Mestinya laporan semacam itu langsung ditindaklanjuti, kalau perlu jemput bola tersebut. Tapi melihat reaksi KPK yang santai, sepertinya tidak ada semangat untuk membongkar skandal penggelapan uang haram itu. KPK hari ini memang mengalami kemunduran. Kegesitan mereka yang dulu dibanggakan banyak orang mulai letoy. Mereka menunggu disuapi dulu baru bekerja. Padahal jika melihat kejadian yang sudah ada sejak 2019, mestinya KPK berbuat sesuatu. Ini yang menjadi catatan bagi penegakan hukum di Indonesia. Perlu dibuat sistem pengawasan berlapis. Contohnya Kemenkeu yang katanya mau mengajak Mahfud MD bersih-bersih. Padahal menurut Mahfud, Kemenkeu itu responsnya lambat. Karena respon yang lambat itulah Mahfud mengusulkan adanya pembenahan sistem. Proses untuk membangun birokrasi yang bersih dan gesik tampaknya masih panjang.
Kementerian Keuangan yang selama ini dianggap sebagai salah satu posisi kementerian yang cukup bersih dan bisa diandalkan, ternyata malah sebaliknya. Selain beberapa oknum pegawainya yang hidup mewah dari uang panas, sekarang malah ditemukan adanya aliran dana yang mencurigakan sebesar 300 triliun. Wajar jika rakyat marah dan berkurang rasa hormat pada Menteri Keuangan, yaitu Sri Mulyani. Padahal Sri selama ini dianggap sebagai salah satu Menteri Jokowi yang bisa bekerja. Untuk itu Sri Mulyani perlu membuat terobosan untuk mengembalikan persepsi publik pada Kementerian Keuangan. Minimal dengan memberikan respon yang cepat kalau ada laporan kejanggalan pegawainya. Bukannya malah beralasan kalau belum melihat datanya. Di zaman teknologi informasi yang canggih ini, alasan seperti itu sulit diterima. Karena dengan percepatan teknologi yang tidak terbatas sekarang ini, membuat sesuatu yang tidak bisa nampak akhirnya bisa terlihat juga. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.